Jadi ada kegiatan unjuk rasa kemarin yang anarkis dan kemudian ada vandalisme juga yang merusak, melukai orang, yaitu petugas salah satunya. Kemudian ada fotonya tidak saya bawa ini, jadi ada tersangka KHA tadi itu sedang mengumpulkan massa, sambil bagi nasi bungkus. Dia menyampaikan itu arahan di sana. Semua sudah kita jadikan barang bukti, nanti kita jadikan di sidang pengadilan. Semua sudah di BAP dalam pemeriksaan semua ini yang kami sampaikan. Jadi untuk yang 4 orang dari Medan, ya. Untuk 45 di Undang-Undang ITE, ya. Dan ditambah dengan pasal 160 KUHP, gitu. Ancamannya 6 tahun, makanya ditahan untuk tersangka tersebut. Dan pemeriksaan yang dari Medan dilakukan di Bareskrim. Jadi kasus Medan ditarik Bareskrim. Jadi kita melakukan pemeriksaan gabungan antara penyidik Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri dengan Polda Sumatera Utara. Jadi semua tersangka, barang bukti, berkas perkara semuanya ditarik ke Bareskrim Polri, gitu. Dan gabungan antara Polda Sumatera Utara dengan Bareskrim Polri dalam kita melakukan. Jadi pada fasilitas dinas Polri maupun dari pemerintah, dan kemudian juga ada yang merusak fasilitas umum, fasilitas umum. Dan kemudian tidak hanya sampai di situ, dari perusak ini yang tersangka yang sudah kita tangkap dan kita lakukan pemeriksaan, dan yang sudah kita tahan, ada juga yang tidak kita tahan karena ancamannya tidak untuk diizinkan ditahan, tadi buat 5 tahun, gitu. Jadi ditahan. Dan saya ingin menyambungkan, dari kegiatan anarkis ini tentunya ada apa sehingga kenapa penjara ini sampai seperti itu dengan banyak korban dan sebagainya itu. Jadi dengan adanya anarkis ini yang diakibatkan dari unjuk rasa ini, anarkis dan vandalisme ini, kemudian kita cek ke belakang. Apa sih sebenarnya kenapa bisa terjadi anarkis sehingga merusak fasilitas umum, fasilitas Polri dan anggota kepolisian itu sendiri dilukai. Tapi ada beberapa kegiatan yang terpantau di media sosial, gitu. Media sosial yang saya sampaikan ini dari Medan, yang dari Medan. Jadi Medan ini akhirnya kita menemukan, ada 2 laporan polisi, kemudian ada 4 tersangka yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Itu inisialnya yang pertama adalah KA, yang kedua adalah JG, dan yang ketiga adalah NZ, dan kemudian ada WRP. Ini dari 4 tersangka ini, yang pertama adalah KH ini, dia perannya adalah sebagai admin WAG Medan kami. Ini kami menemukan di dalam suatu handphone, ini ada WAG grup namanya Medan. Saya ulangi, kami Medan, kami Medan, kami Medan. Apa di sini yang pertama disampaikan di sini? Itu adalah pertama yang dimasukkan di WAG ini ada foto kantor DPR RI,
foto kantor DPR RI dimasukkan di WAG itu, kemudian isinya apa tulisannya? Dijamin komplit, ya, kantor sarang maling dan setan, ada di situ tulisannya. Ya, di sana. Itu ada di sini di WAG ini. Nanti di WAG ada gambarnya, gitu, yang sudah kami jadikan barang bukti yang nanti kita ajukan ke penuntut umum. Ada gambarnya di sana, dan kemudian juga dari pengiriman dari tersangka KA ini ya, itu juga ada tulisannya mengumpulkan saksi untuk melempari DPR dan melempari polisi. Itu ada. Ini batunya lah, barang buktinya itu. Kemudian juga ada tulisannya apa? Kalian jangan takut dan jangan mundur, ya. Itu, jangan mundur, jangan takut. Ada di WAG ini yang kita jadikan sebagai barang bukti, ya, di sana tulisan itu. Jadi ini yang tadi tersangka pertama yaitu KA, ya, yang dia sebagai admin kami Medan. Saya tidak tahu, nanti akan kita perdalam kembali di WAG-nya ini, ya. Masih banyak semuanya di sana, banyak membernya dan masih didalami oleh Cybercrime, ya, yang dipimpin oleh Pak Oli Andi ini. Nanti untuk juga ada yang kedua yaitu tersangka JG tadi. Apa perannya dia JG ini, gitu ya? JG ini di dalam WAG Group tadi dia menyampaikan batu kena 1 orang, bom molotov bisa kebakar 10 orang, dan bensin bisa berjajaran dan sebagainya lah di sana. Kemudian ada juga menyampaikannya apa? Buat skenario seperti 98, gitu. Kemudian penjahan toko Cina dan rumahnya. Kemudian preman diikutkan untuk menjara. Ada, sudah kita jadikan barang bukti. Ini kata-katanya seperti itu, ya, bom molotovnya. Makanya kita mendapatkan bom molotovnya ini, ya, bom molotovnya, ya, ini bom molotovnya. Ada bom molotovnya sama pilok ini, saya sampaikan tadi, untuk buat tulisan, gitu. Ada bom molotov. Dan bom molotovnya untuk apa itu? Untuk melempar. Apa yang dilempar? Tadi saya sampaikan fasilitas, ada mobil ini. Nah, bakarnya dilempar ini, ya. Ini dilempar, ini gambar ini dilempar, sehingga bisa terbakar, gitu ya. Dan tidak kelihatan itu semua. Nah. Kemudian yang tersangka 3 itu inisial NZ, ya. Ini dia menyampaikan bahwa Medan cocoknya didaratin, ya, itu. Yakin pemerintah sendiri bakal perang sendiri sama Cina, gitu sana. Ada. Dan itu, dan tersangka berikutnya yaitu WRP, ya, WRP ini dia menyampaikan bahwa besok wajib bawa bom molotov, itu sana ada. Sudah, dan ini adalah yang saya sampaikan salah satunya saja. Ada beberapa banyak yang sudah dievaluasi oleh tim cyber. Ini contoh juga gedung DPR Sumatera Utara ini. Nah, yang tadi sampai rusak ini, ya, sampai dilempar, ya. Dan ini salah satu gedungnya saja. Yang tapi kerusakan agak parah ini. Contohnya seperti ini, yang dilempar itu. Nah, itu akibat apa ini? Yang akibat tadi pakai pola, menggunakan pola hasut, pola kok, polanya itu yang digunakan, ya. Pola yang digunakan seperti itu, ya. Gitu. Jadi ada, sudah kelihatan semua peran-perannya dari mereka masing-masing. Dan kemudian ada barang bukti juga di depan ini, ada handphone dan ada dokumen chatting masing-masing tersangka ada, sudah kita
jadikan barang bukti, dan juga ada uang 500.000. Jadi tadi dari BAG Group tadi dia mengumpulkan uang ya untuk mensuplai logistik. Itu sudah baru terkumpul 500.000 ya, itu 500.000 sudah terkumpul ya. Kemudian juga ada ATM-nya pun sudah kita sita ya, dan ini menjadi petunjuk nanti daripada untuk pemeriksaan penyidikan lebih lanjut berkaitan dengan itu.